Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak, Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu, Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana, Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, summa ma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang temanya adalah tentang an-najasah atau benda-benda najis dan bagaimana tata cara menyucikannya. Insyaallah kita akan ambil tema ini dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayah wa Takrib, ya, salah satu kitab Syafi'iyah. Yang pertama tentang an-najasah atau najis. Ya, apa yang dimaksud dengan najis itu? Ya. Para ulama mengatakan bahwa najis adalah setiap kotoran khusus yang dengannya seseorang terhalang untuk melakukan sholat. Ya. Jadi tidak seluruh kotoran, tapi ada kotoran khusus, ya, yang dengannya seseorang terhalang untuk melakukan sholat. Ya, seperti air kencing misalkan. Kalau ada air kencing di baju kita, maka kita terhalang untuk sholat. Ya, tapi kalau kotoran itu lumpur dan kita menganggap itu adalah kotoran, itu bukan najis. Sebab seseorang boleh sholat
dalam keadaan bajunya penuh lumpur, penuh tanah, penuh debu. Ya. Jadi kotoran di sini adalah kotoran khusus. Di dalam kitab At-Tadhib ini ada sebuah pasal, ya, dikatakan oleh mu'allif rahimahullah, wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Ya. Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, maka hukumnya najis. Illal mani, kecuali air mani. Ya. Nah, kalau air mani bukan najis. Ya. Tapi selain air mani, baik wadi, madhi, air seni, ya, atau air besar, itu dia najis. Ya. Setiap benda cair yang keluar dari kubul ataupun dubur. Apa dalilnya? Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi, ya, ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an ini pembantu Rasul. Beliau mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat, ya, maka aku membawakan untuknya air dan beliau mencucinya dengan air itu. Nah, ini berarti ketika Rasul mencuci, ya, bekas buang hajat, ini artinya itu adalah benda najis. Ya, dan memang alat untuk membersihkan najis yang terbaik itu adalah air, gitu ya. Alat untuk membersihkan najis itu yang terbaik adalah air, ya. Sebab nanti akan ada dua alat. Boleh seseorang membersihkan najisnya dengan air atau dengan batu. Nah, yang dimaksud dengan batu di sini adalah setiap benda yang bisa mengangkat najis, ya, boleh tisu, boleh koran, boleh kertas, boleh daun kering, boleh apapun, kecuali benda-benda yang terhormat itu tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis, seperti roti misalkan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu makanan terhormat, ya, tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis. Ya. Juga hadis dari Imam Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan kuntu rajulan mazza'an. Kata Ali radhiyallahu an, aku ini adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Madhi itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan seseorang karena dia telah bercumbu dengan istrinya tapi tidak sampai melakukan hubungan suami istri, ya. Kemudian istirahat, tiba-tiba ada air yang keluar. Nah, itu bukan mani, tapi itu adalah madhi. Nah, Ali radhiyallahu an mengatakan bahwa aku adalah seorang laki-laki yang sering terkeluar madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku malu kalau langsung bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul adalah mertuanya. Ya. Istri Ali adalah putri Rasul. Jadi kalau langsung bertanya pada mertua dalam masalah kemaluan, itu malu. Ya. Aku malu bertanya pada Rasul langsung. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu. Maka aku pun memerintahkan kawanku yang bernama Miqdad bin Aswad untuk menanyakan hal ini kepada Rasul. Ya. Maka beliau pun menanyakannya. Faqala, ya, maka Rasul mengatakan fihil wudu. Orang yang keluar madhi harus wudu. Dalam riwayat Muslim, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Ya. Dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan hendaknya dia membersihkan laki-lakinya, kemudian berwudu. Ya. Zakar itu laki-laki, bukan kemaluan laki-laki. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain
Allah berwasiat dalam harta waris anak-anak kalian untuk zakar, untuk anak laki-laki itu 2 kali lipat daripada anak perempuan. Jadi zakar itu bukan kemaluan laki-laki, tapi zakar itu adalah laki-laki. Saking sopannya Rasul, ya, saking sopannya Rasul, itu beliau mengatakan yaghsil zakarahu. Hendaknya dia mencuci laki-lakinya. Sopan gitu. Sopan banget ya. Hendaknya dia mencuci laki-lakinya. Gitu. Wa yatawaddo, kemudian hendaknya dia berwudu. Nah, artinya mazi itu termasuk dalam benda najis yang harus dicuci ketika keluar, kemudian wudunya batal sehingga dia harus berwudu, gitu ya. Nah, kemudian juga hadis riwayat Bukhari dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi ghaid. Ghaid itu bukan benda yang keluar dari dubur. Ghaid itu adalah tempat cekung, ya, tempat daerah bumi ke bawah itu yang cekung, yang biasanya seseorang buang hajat di situ. Itu namanya ghaid. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang hajat, fa'amarani an atiyahu bi salasati ahjar. Maka ya Rasul memerintahkanku untuk membawakan 3 batu. Ya. Maka betul kata orang tua kita, kalau ingin pipis, ingin buang hajat, kantongi 3 batu. Nah, gitu ya. Ini dalilnya. Maksudnya buat cebok. Bukan untuk menghilangkan pengen kencingnya jadi hilang, enggak. Ya, maksudnya tunaikan hajatnya, cebok dengan 3 batu. Gitu ya. Gitu. Bukan dijadikan jimat, jadi hilang pengen kencingnya. Ya. Jadi Rasul memerintahkanku untuk membawakan 3 batu. Ya. Ini untuk istijmar. Jadi ada istinja, ada istijmar. Kalau istinja menghilangkan najis dengan air, itu istinja. Kalau istijmar menghilangkan najis dengan batu atau dengan tisu atau dengan sejenisnya. Ya. Itu istijmar. Kalau kita punya air dan punya tisu misalkan, maka kita boleh menggunakan salah satunya. Air saja boleh, atau tisu saja boleh, batu saja boleh. Ya. Kalau ingin dua-duanya, maka batu dulu baru air. Kalau ingin salah satunya, mana yang lebih afdol? Ada yang mengatakan air lebih afdol daripada tisu atau batu. Kenapa? Karena lebih suci, lebih bersih. Ya. Tapi biasanya tangan akan menyentuh najis langsung karena dengan air. Ya. Tapi kalau dengan batu, tangan itu tidak langsung menyentuh najis, tapi mungkin ada sisa dikit, gitu ya. Nah, itu dimaafkan. Sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Itu boleh. Ya. Nah, jadi minimal dengan 3 batu. Fawajadtu hajarain, ya, wal tamastu tsalis falam ajidhu. Aku hanya mendapatkan 2 batu. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, aku mencari-cari hanya mendapatkan 2 batu dan tidak mendapatkan yang ketiga. Fa akhadtu rawthah fa ataituhu biha. Maka aku pun mengambil rawthah. Rawthah itu adalah kotoran sapi yang kering atau kotoran binatang yang sudah kering, itu namanya rawthah. Ya, kalau sudah kering, apalagi di padang pasir terjemur, itu dia keras kayak kayu, gitu kan? Maka terkadang digunakan untuk suluh. Aku mendatangkan rawthah, jadi 2 batu plus rawthah, ya, kotoran binatang yang sudah kering, ya, untuk mengganti 1 batu. Fa akhadzal hajarain wa alqar rawthah, maka Rasul mengambil 2 batu tadi dan melemparkan rawthah. Jadi kalau rawthah dilemparkan oleh Rasul, waqala, dan beliau mengatakan hadza riksun. Ya, ini adalah riksun. Nah, ar-riksun diartikan an-najas. Jadi ar-rawthah itu najis. Maka dalam mazhab Syafi'i, seluruh kotoran hewan, baik yang bisa dimakan ataupun tidak bisa dimakan, itu najis. Ya, beda dengan Hanabilah. Itu dibedakan. Kalau kotoran itu
keluar dari binatang yang haram dimakan seperti anjing, cicak ya atau babi itu najis. Tapi kalau kotoran itu keluar dari binatang yang bisa dimakan, boleh dimakan seperti unta, sapi, kambing, itu tidak najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i seluruh kotoran ya baik manusia ataupun hewan, baik yang bisa dimakan ataupun tidak, itu adalah riksun berdasarkan dalil ini. Ya, artinya najis. Dan Rasul tidak menggunakan rausah tadi untuk benda istijmar. Ya, Rasul hanya menggunakan 2 batu. Nah ini dalil-dalil ini menunjukkan najisnya setiap benda yang keluar, ya setiap benda cair yang keluar dari dubul ataupun kubul, ya illal mani, kecuali air mani. Ya. Kalau air mani itu tidak najis. Kenapa? Ya di sini dikatakan ya minal insan wa jami'il hayawat ma'adal kalb wal khinzir. Seluruh mani itu baik mani manusia ataupun hewan itu suci. Kecuali air mani anjing dan babi itu tetap najis. Karena memang dia 2 binatang yang najis, ya. Nah, amal insan adapun manusia, mani manusia kenapa dia tidak najis? Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Kuntu afrukul maniyya min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma yadhhab fayusalli fihi." Aku mengerik air mani Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kainnya, kemudian beliau salat menggunakan pakaian itu. Beliau berangkat ke masjid menggunakan pakaian itu. Nah, inilah ketawaduan Rasul. Baju tidurnya adalah baju untuk salatnya. Gitu ya. Kecuali hari Jumat dan Id, beliau punya baju khusus yang beliau gantungkan di rumahnya yang tidak dipakai dalam keseharian. Tapi dalam salat keseharian, baju tidurnya adalah baju salatnya. Ya. Jadi tidak numpuk pakaian seperti pakaian punya kita yang jarang dipakai. Kalau Rasul tidak. Ya. Nah, aku mengerik air mani yang sudah kering di pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, tsumma yadhhab fayusalli fihi, dan beliau kemudian menggunakan pakaian itu ya dan salat dengannya. Nah, walau kana najisan lam yakfi fihil farq, seandainya air mani itu najis, maka tidak cukup hanya dikerik saja, pasti harus dicuci. Nah, ketika di sini dalilnya adalah dikerik dengan kukunya, ya jadi air mani kalau basah itu dicuci dengan air, kalau kering maka cukup dikerik saja. Ya, ini menunjukkan bahwa ini tidak najis dan juga ya air mani itu adalah bahan dasar ciptaan manusia. Kalau dia dihukumi najis, maka kita semua adalah najis, gitu ya. Kalau air mani adalah najis, maka kita semua adalah najis. Ya, maka air mani ini hukumnya suci. Ya. Nah, dari sini perkataan mu'alif, ya kullu ma'i kharaja minas sabilain najisun. Ya, setiap benda cair, baik besar ataupun kecil yang keluar dari 2 jalur, dubul ataupun kubur, itu najis. Nah, kalau bukan benda cair maka tidak najis. Ya, seperti angin misalkan. Ya, seseorang keluar angin, itu nggak perlu cebok tuh. Celananya nggak perlu dicuci. Ya, sebab dia bukan najis. Ya, tapi kalau cairan maka harus dicuci. Ya. Nah, kemudian mu'alif rahimahullah melanjutkan perkataannya, ya. Wa ghaslu jami'il abwal wal arwas wajibun. Mencuci seluruh air kencing, ya, dan juga kotoran itu hukumnya wajib. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, wa ghairihima, ya, min amrihi sallallahu alaihi wasallam yasubbu dalwa min ma'in, ya alal makan alladzi bala alaihi al-a'rabi fil masjid. Ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan
para sahabat untuk menuangkan seember air ya di tempat seorang Arabi yang pipis di masjid ya. Dulu masjid Rasul itu tanah ya, masjid Rasul itu tanah. Jadi ketika ada orang masuk ke masjid Rasul itu seolah-olah rumah kosong ya, seolah-olah rumah kosong, sehingga ada Arabi yang pipis di dalam masjid. Nah ketika pipis selesai, maka Rasul SAW memerintahkan para sahabat untuk menuangkan air 1 ember untuk menyucikannya ya, untuk menyucikannya. Jadi kalau ada benda najis, air kencing, kemudian diguyur air 1 ember, maka dia berubah menjadi suci ya, itu. Tapi kalau terbalik, ada air 1 ember dikencingin, itu jadi najis tuh ya. Jadi yang menjadi tolak ukur itu adalah akhirnya ya. Jadi penentuan itu adalah penentuan akhir. Kalau akhirnya najis maka najis, kalau akhirnya suci maka suci gitu ya. Nah jadi wajib dicuci illa baulas sabi alladzi lam ya'kul at-ta'am fa innahu yathuru birrasyil ma alaihi, kecuali air kencing anak laki-laki ya, bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI-nya ya, itu tidak perlu dicuci, tapi cukup dipercikan air saja ya, cukup dipercikan air saja ya, tidak harus dicuci. Tapi kalau dicuci bagaimana ya, silakan saja, minimal dipercikan ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat bibnin laha saghir lam ya'kul at-ta'am, bahwa dia membawa ya anaknya yang masih kecil yang belum makan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan dipangkukan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajlasahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi, dan Rasul memangku anak itu di pangkuannya ya. Fabala ala thawbihi, maka bayi laki-laki ini pun pipis ya, dan terkena kain Rasul. Fada'a bima'in famadahahu walam yaghsilhu, maka Rasul pun ya memercikan air di atas kain itu dan beliau tidak menyucinya. Nah ini dijadikan dalil bahwa ya air kencing bayi laki-laki itu najisnya najis mukhaffafah ya. Jadi ada 3 jenis najis ya, ada mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughaladzah ya, ada yang ringan, sedang, ada yang berat ya. Yang ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Yang berat itu adalah liur anjing ya, dan yang lainnya adalah pertengahan ya. Yang ringan cukup dipercikan, yang berat itu dicuci dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Yang ringan ya cukup dicuci saja, tidak harus 7 kali gitu. Yang sedang maksudnya, yang sedang. Nah kemudian wala yu'fa an syai'in minan najasat illa yasir minad dam wal qaih ya, dan tidak dimaafkan ya najis ini jika berada pada pakaian kita ya, kecuali sedikit darah dan juga sedikit muntah. Jadi sesuatu yang sedikit itu ma'fu anhu, termaafkan ya. Sesuatu yang sedikit yang mungkin sulit dideteksi juga itu termaafkan. Wa ma la nafsa lahu sa'il ya, idza waqa'a fil ina wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu, juga bangkai yang ya darahnya itu tidak mengalir ketika ada bangkai jatuh pada sebuah bejana atau sebuah minuman, kemudian dia mati di tempat itu, maka air itu tidak menjadi najis. Misalkan ada
bangkai sedikit, ya, kan air itu najis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu kullahu." Kalau ada lalat yang masuk ke dalam bejana kalian, maka celupkan semuanya. Ya, lagi ngopi tiba-tiba ada lalat, celupkan semuanya, gitu ya. Ya, tenggelamkan semuanya. Summal yatrahu, kemudian ambil lalatnya, setelah ditenggelamkan buang. Jangan ditelan lalatnya. Ya. Ambil, setelah ditenggelamkan semua, ambil semua, buang. Ya, lalatnya dibuang. Ya, summal yatrahu. Summal yatrahu. Fa inna fi ahadi janahaihi shifa wa fi al-akhar da. Karena di salah satu sayap lalat itu ada penawar, ya, ada racunnya, ada penyakitnya, dan di salah satunya ada penawarnya. Jadi kalau racun plus penawar bertemu, maka dia tidak berkembang racunnya. Ya, itu. Nah, konsekuensinya, apalagi air kopinya masih panas, kalau ditenggelamin maka dia mati, gitu ya. Nah, kalau mati maka itu adalah najis. Ya, itu setiap bangkai itu adalah najis kecuali bangkai belalang dan ikan. Nah, ini bukan belalang, bukan ikan. Berarti dia najis. Nah, tetapi karena kecilnya itu dimaafkan. Ya. Jadi walaupun bangkai karena kecilnya maka itu dimaafkan. Tidak menjadikan air ini mutanajis. Ya. Jadi boleh. Ya, ada bangkai nyamuk di kita. Oh, saatnya ada bangkai nyamuk, ada darah juga najis. Ya, darah yang mengalir. Itu ma'fu anhu. Dimaafkan. Ya. Sesuatu yang kecil itu dimaafkan. Nah, itu. Jadi ini dalil, ya, bahwa sesuatu yang sedikit, ya, najis yang sedikit itu termaafkan. Ya. Nah, wal hayawanu kulluhu tahir illa al-kalba wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Ya. Dan seluruh hewan itu hukum asalnya adalah suci. Ya, kecuali anjing dan babi, ya, dan ya keturunan keduanya atau salah satunya itu semuanya adalah najis. Wal maitatu kulluha najisun, dan seluruh bangkai itu najis kecuali illa as-samak wal jarad wal adami, kecuali 3 bangkai yang tidak najis. Pertama ikan, yang kedua belalang, yang ketiga manusia yang wafat, itu bangkai juga. Ya. Ini manusia yang meninggal itu tidak najis. Ya. Belalang dan juga jarad, ya, atau samak, ya, ikan. Ini baru najis. Nah, wa yughsalul ina min wulughil qalbi wal khinzir sab'a marat ihdahuma biturab. Bejana kalau terkena liur anjing atau babi, ini hendaknya dicuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Sebagian ulama mengatakan hanya anjing saja, sebab nasnya hanya anjing. Tapi dalam mazhab Syafi'i, anjing dan babi. Ya, wa yughsalu min sairi najasat marratan ta'ti alaihi, ya, wasalasah afdal. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Jika ada anjing yang minum di bejana kalian, maka hendaknya, ya, dicuci 7 kali. Ya. Dalam riwayat lain, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayaghsilahu sab'a marrat ulahun nabit turab. Cara menyucikan bejana kalian ketika, ya,
dijilat anjing, maka hendaknya dicuci 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Ya, ulahuna biturab. Mungkin yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya itu dengan tanah. Nah, selanjutnya maka itu akan menjadi benda yang suci lagi. Wallahu a'lam jamaah rahimakumullah. Ya, ini sebagian ya, tidak seluruhnya, sebagian benda-benda najis dan tata cara menyucikannya. Ya, wallahu a'lam, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.